Setelah mendapatkan dua benda roh yang tersisa, Tang Wulin dengan riang melompat ke asramanya, mampir ke sebuah restoran untuk membeli makan siang. Dalam perjalanan, ruang makan kampus ditutup seperti semula. Pada saat dia kembali, matahari baru saja mencapai tengah langit. Agendanya adalah segera membuka segel berikutnya untuk memberdayakan esensi darahnya, kemudian mengunjungi Zuo Shi untuk bimbingan. Dengan pemikiran itu, dia berjalan ke kamar Yuanen Yehui dan mengetuk pintunya. Masuk. Tang Wulin melakukannya, melihat pemandangan rumah Yuanen Yehui yang aneh di tengah pembersihan. Dia berpakaian tipis dengan tank top dan rok pendek untuk melawan panas terik musim panas, membungkuk dengan waslap, paha terbuka. Tang Wulin merasakan wajahnya terbakar, mengalihkan pandangannya dan berhenti di tempatnya. Bukankah kamu harus lebih berhati-hati? Yuanen Yehui tidak repot-repot mendongak. Kenapa harus saya? Ini tidak seperti kamu menyukai perempuan. Petik 2. Hah. Tang Wulin hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak suka perempuan. Setelah selesai dibersihkan, Yuanen Yehui bangkit dari posisi tertekuknya. Kamu baru saja kembali dari perjalananmu ke Heaven Door City, kan? Semuanya baik-baik saja. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Citra perselingkuhan Tang Wulin dan Yue Zhengyu masih membekas di benaknya, merek yang paling canggung. Itu membuatnya merinding hanya dengan memikirkannya. Tapi dia bukan orang yang menilai, tipe yang membiarkan orang lain menjalani hidup mereka sesuai keinginan mereka. Tang Wulin tersenyum pahit. Ini berjalan dengan baik. Aku hampir mati, tapi hanya itu. Petik 2. Hah, apa yang terjadi? Dengan ekspresi yang sedikit mengeras, Tang Wulin menceritakan kisah kematiannya di kereta. Seorang guru jiwa jahat. Mata Yuanen Yehui melebar dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Ada apa denganmu? Tang Wulin bertanya. Dia menggelengkan kepalanya, kulitnya pucat. Tidak apa, baru teringat sesuatu dari masa lalu. Bagaimanapun, saya terkejut Anda berhasil selamat dari itu. Petik 2. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya atau bagaimana saya bertahan. Saya jatuh pingsan pada menit terakhir, dan ketika saya bangun, paman majikan saya telah menyelamatkan saya. Dia bilang dia menemukan saya tidak sadarkan diri, jadi dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia membawa tangan ke bibirnya. Mungkin guru jiwa jahat mengira aku sudah mati dan pergi, atau dia merasakan paman tuanku datang dan tidak punya cukup waktu untuk menghabisiku. Saya tidak tahu. Jeda. Akhirnya, Yuanen Yehui berbicara. Saya tidak berpikir semua hal itu terjadi. Tapi saya juga tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Apakah kamu terluka? Petik 2. Saya baik-baik saja. Bugar seperti naga, kata Tang Wulin sambil meregangkan otot bisepnya dengan senyum cerah. Aku lupa betapa tangguhnya kamu. Yuanen Yehui tersenyum kecut, mengingat ketekunannya dalam pertempuran terakhir mereka, penolakannya untuk menyerah. Seperti kecoa. Yuanen, bisakah aku meminta bantuanmu? Apa? Saya akan membuat terobosan dan saya ingin mengasingkan diri selama beberapa hari. Jika Anda tidak ada hubungannya di luar kampus, dapatkah Anda membantu melindungi saya selama itu? Seharusnya tidak ada orang yang lewat, tapi tetap saja. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan tidak ada yang mengganggu saya selama beberapa hari, kata Tang Wulin. Berapa hari yang dibutuhkan? Yuanen Yehui bertanya. Saya tidak yakin, tapi saya pikir setidaknya ada 3. Paling banyak 7. Dengan segel keempat sudah melemah dan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya, Tang Wulin yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Dia mengangkat bahu. Baik. Hubungi saya jika Anda sudah siap. Petik 2. Bagus. Aku akan membayarmu kembali dengan sepotong paduan roh setelahnya. Petik 2. Matanya bersinar. Itu adalah kata-katamu. Ingat bahwa Anda tidak bisa mundur. Saya ingin yang memiliki tingkat harmoni lebih dari 90%. Petik 2. Senyuman ketat terbentuk di bibir Tang Wulin. Apakah kamu mengejar hidupku? 90% terlalu banyak dan akan memakan waktu terlalu lama. Mari kita buat 80% dan kita akan sepakat. Tidak perlu waktu terlalu lama untuk memalsukannya. Petik 2. Sepakat. Yuanen Yehui mendapatkan apa yang diinginkannya, melempar lebih tinggi dari yang diperlukan. Kemungkinan berhasil untuk tingkat harmoni 90% terlalu rendah. Bahkan jika Tang Wulin setuju, tidak ada yang tahu berapa lama. Setelah berpikir sejenak, Tang Wulin berkata, saya perlu mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Saya akan siap dalam 2 jam. Dengan tidak adanya cara yang tepat untuk menyimpan keempat item rohnya, dia tidak ingin menunda lebih jauh. Lebih baik membuka segelnya saat potensi item berada di puncaknya.
Begitu dia kembali ke kamarnya, Tang Wulin menutup tirai, lalu naik ke tempat tidurnya untuk bermeditasi. Ini adalah keempat kalinya dia membuka segel. Dia telah sepenuhnya siap untuk dua yang pertama. Tiba-tiba mematahkan yang ketiga. Tidak ada sedikit pun kecemasan di hatinya untuk yang keempat. Sebaliknya, dia dengan bersemangat menantikan apa yang akan dia dapatkan. Dia ingin mengalami aliran kekuatan ke dalam nadinya dan kekuatan cincin jiwa esensi darah keduanya. Cincin jiwa emas pertama memberinya keterampilan tubuh naga emas, memberikan dorongan besar dalam kekuatan dan kekuatan tempur. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan dia berikan padanya. Tang Wulin berharap keterampilan berikutnya yang dia peroleh adalah keterampilan serangan jarak jauh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, serangan jarak jauh jelas merupakan kelemahannya saat ini, sama sekali tidak seimbang dengan kemampuan tempur jarak dekatnya. Saat Tang Wulin merenungkan pikirannya, dia mengeluarkan 4 kotak dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas mejanya. 1 kotak terbuat dari kayu, 2 batu giok, dan 1 dari logam. Dia membuka yang kayunya dulu. Aroma yang kuat segera menyergapnya. Di dalamnya duduk sebuah bunga cemerlang dengan lebih dari 100 kelopak emas. Setiap kelopak ditutupi bulu halus, seluruh bunga digulung agar muat di dalam kotak. 1 hirupan membuat esensi darahnya mendidih. Bunga itu adalah krisan surga mistik 1000 tahun. Obat roh langka yang memperkuat anggota tubuh seseorang. Bahkan pada level 1000 tahun, itu sangat langka. Tang Wulin membuka kotak berikutnya, yang kecil terbuat dari giok kuning. Di dalamnya ada benjolan sepia. Itu jelek jika dibandingkan dengan krisan, tapi aura kekuatan berputar di sekitarnya, aromanya kental dan berat. Itu adalah jamur roh pinus 1000 tahun, juga dikenal sebagai jamur roh merah. Itu memiliki karakter lembut dan energi lembut yang menyehatkan organ dalam seseorang. Meskipun bukan jamur roh terbaik, tidak dapat disangkal bahwa jamur ini memiliki karakter paling ringan, mampu menjinakkan obat-obatan roh terliar saat tertelan bersama, memungkinkan pengguna untuk menyerap energinya dengan mudah. Dan jamur itu jatuh sedikit lebih pendek dari nilai krisan, perbedaan yang hampir tidak signifikan. Berikutnya adalah kotak giok hijau. Tang Wulin perlahan mengangkat tutupnya, menghela nafas saat dia menghirup aroma cerah, kehidupan dan vitalitas yang menjelma. Serangkaian buah-buahan kecil tergeletak di dalam kotak, kira-kira 40 buah semuanya. Semuanya seukuran kacang, warna giok hijau subur. Sebenarnya, kotak itu awalnya berwarna putih bersih, diwarnai dengan warna buah setelah dipegang selama beberapa waktu. Cukup menghirup udara dari kotak itu sudah menyegarkannya. Buah umur 1000 tahun. Namanya berasal dari keinginannya yang teguh untuk hidup, buah yang tumbuh hanya di tanah yang paling tandus, dipuji sebagai harta karun terbesar di gurun. Jika ada yang tersesat di sana, mereka akan diselamatkan selama mereka menemukan buah ini. 1 buah beri sudah cukup untuk menopang seseorang selama 10 hari. Buah yang benar-benar ajaib. Keberadaannya di medan yang tandus, salah satu dari sekian banyak misteri dunia. Tang Wulin telah membelinya dari Sekte Tang. Itu menghabiskan jumlah poin kontribusi yang cukup besar. Paul Tang telah mengingatkannya beberapa kali untuk mendapatkan satu dengan setidaknya 30 beri. Dia melangkah lebih jauh dan lebih dari itu, mendapatkan buah kehidupan dengan 40. Itu bahkan lebih berharga daripada krisan surga mistik. Dia pindah ke kotak terakhir. Kotak itu terbuat dari logam perak, benar-benar menyegel aroma apapun yang ada di dalamnya. Dia menekan tombol untuk membukanya, tutupnya terbuka dengan satu gerakan yang mengalir. Sebuah benda hitam dengan kilau logam terletak di pangkalan, dan setelah diamati lebih dekat, pola 11 cincin ungu tua samar-samar bisa dibuat di permukaannya. Ini adalah kayu awan ungu berumur 1000 tahun, kayu dengan ciri-ciri yang khas. Itu lebih keras dari kebanyakan logam, dan sebenarnya beracun. Menelannya akan menyebabkan keracunan logam. Hanya butuh sedikit uang untuk membahayakan nyawa orang biasa. Untungnya, kekerasannya membuatnya sulit untuk dicerna. Terlepas dari betapa berbahayanya kayu awan ungu bagi orang normal, bagi para master jiwa itu adalah harta yang luar biasa. Dengan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, seorang master jiwa dapat mengubah toksisitas kayu menjadi energi yang dapat memperkuat tubuh dan meningkatkan kelenturannya. Potongan kayu awan ungu yang berumur ribuan tahun ini tidak dapat ditemukan di pasar biasa. Itu tak ternilai harganya. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia menatap keempat benda roh. Dia membutuhkan semuanya hanya untuk membuka segel keempat. Hanya memikirkan apa yang dibutuhkan segel di masa depan membuatnya mulai berkeringat sedikit. Dia harus menghasilkan lebih banyak uang.
Tang Wulin berdiri dari mejanya dan membawa baskom air yang dia siapkan sebelumnya. Dia menempatkan jamur roh pinus di dalamnya terlebih dahulu, membiarkannya terendam selama 10 menit. Selanjutnya dia meletakkan krisan surga mistik. Airnya berubah warna keemasan saat krisan memasukinya. Setelah 10 menit berikutnya, warna sepia merembes dari jamur dan merambah domain emas krisan. Ketiga adalah kayu awan ungu. Begitu menyentuh air, warna tinta menyebar darinya, memberikan kualitas air yang berlumpur. Ini adalah resep rahasia yang diceritakan Tang Tua kepadanya. Dari 4 item roh, kayu awan ungu adalah yang termurah. Ini terutama karena kekerasannya yang berlebihan yang membuatnya sulit untuk digunakan, serta toksisitasnya yang kuat. Satu kesalahan dapat membahayakan nyawa pengguna, jadi hanya sedikit yang berani menggunakannya. Namun, ketika dikombinasikan dengan krisan surga mistik, situasinya menjadi sangat berbeda. Resep ini memanfaatkan itu. Krisan menggetarkan kayu, dan khasiat obatnya menyebar melalui air, bercampur. Toksisitas kayu memudar. Sekarang bisa digunakan sebagai obat. Nilai resep ini tidak dapat diukur. Kayu awan ungu hanya berharga 1/6 dari nilai yang diterima krisan surga mistik, tetapi jika resep ini dikenal luas, harga kayu awan ungu akan meroket. Ketika air akhirnya menjadi tenang dan warnanya semakin dalam menjadi kegelapan yang tak tertembus, Tang Wulin mengambil buah kehidupan 1000 tahun dari baskom dan memakannya. Buahnya sama sekali tidak enak. Rasanya sangat asam sampai-sampai membuat gigi Tang Wulin sakit. Meski begitu, dia menahan ketidaknyamanan dan memakan setiap buah beri buah itu. Saat dia melakukannya, energi kehidupan melonjak melalui dirinya. Air liur menggenang di mulutnya, mengubah rasa asam menjadi semburan manis. Dia kemudian menelan ludahnya, dan rasa manis menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketinggian yang sangat halus memenuhi tubuhnya, sensasi yang membuatnya cepat mabuk. Dia merasa seolah-olah dia adalah seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan. Kulit Tang Wulin memancarkan cahaya hijau saat dia selesai memakan buahnya. Tidak menyadarinya, dia mengambil baskom dan menelan isinya. Rasanya kotor. Cairan keruh mengalir ke tenggorokan Tang Wulin, bergabung dengan buah kehidupan yang baru saja dia makan. Rasa pahit yang tajam bergabung dengan manis dan asam yang menarik lidahnya. Alisnya berkerut, kerutan jijik melengkungkan mulutnya, dan erangan keluar dari dirinya, tetapi meskipun demikian, dia memaksa dirinya untuk minum. Pikiran tentang berapa banyak uang yang pantas untuk campuran gelap ini memberinya setiap alasan untuk terus minum. Dia benar-benar tidak bisa menyia-nyiakannya. Sekarang perut Tang Wulin menunjukkan kekuatannya. Dia menahan rasa keras dari cairan itu, yang memudar saat dia meminumnya, dan semua itu menghilang ke perutnya. Itu membuat perutnya lebih berisi dari sebelumnya, tapi hanya itu. Dia masih punya ruang untuk lebih. Sisa dari 3 benda roh berada di dasar baskom. Mereka belum sepenuhnya larut ke dalam air, tetapi ketiganya tidak tampak seperti sebelumnya. Krisan surga mistik telah berubah dari emas yang mempesona menjadi abu-abu kusam, aromanya sama sekali tidak ada. Kayu awan ungu sekarang tampak seperti sepotong kayu biasa, cincin ungu hilang dari permukaannya. Meskipun energi spiritualnya hilang, jamur roh pinus bernasib lebih baik daripada yang lain, hanya berubah dari sepia menjadi hitam. Tang Wulin kagum dengan resepnya. Itu menggunakan properti dari 3 item roh, mengeksploitasi bagaimana mereka bereaksi satu sama lain untuk mengeluarkan semua energi dan potensi medis mereka. Kemudian perut Tang Wulin mulai mual dan sakit. Dia bergegas ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Baru sekarang pembukaan segel benar-benar dimulai. Krisan surga mistik dan kayu awan ungu keduanya memiliki khasiat obat yang kuat, dan dengan ujung racunnya yang telah tumpul karena digabungkan, potensi medis mereka telah tumbuh secara eksponensial. Dimasukkannya jamur roh pinus dalam resep, di sisi lain, dimaksudkan untuk melunakkan 2 item roh lainnya lebih jauh dan menyehatkan organ pengguna. Buah kehidupan ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan hidup pengguna. Keempatnya bersatu dalam perpaduan sempurna, meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat. Terlepas dari semua itu, Tang Wulin sangat kesakitan. Dia bisa merasakan perutnya dan otot di sekitarnya kejang. Dia harus melawan keinginan untuk memuntahkan semua yang baru saja dia telan. Dia tidak bisa menyia-nyiakan semua uang yang dia habiskan untuk mereka. Item roh bernilai jutaan kredit dan poin ada di perutnya. Sifat pelit Tang Wulin dengan mudah mengatasi tingkat rasa sakit yang tidak signifikan. Dia mengatupkan rahangnya dan bertahan, mendorong kekuatan jiwanya untuk bersirkulasi di dalam dirinya, membawa obat bersamanya. Rasa sakit itu berangsur-angsur berubah menjadi panas yang menyengat.
Cahaya hijau dari kulit Tang Wulin menjadi merah, seolah-olah dia adalah lobster manusia. Panas di dalam Tang Wulin menjadi semakin panas, mengamuk di seluruh tubuhnya. Semua pori-porinya terbuka, mengeluarkan aroma obat yang kental. Di luar kamar Tang Wulin, Yuanen Yehui duduk bersila, menjaga pintu. Hidungnya mengejang, mencium aromanya. Keheranan mewarnai wajahnya. Dia tidak percaya betapa kuatnya itu. Satu bau saja telah merilekskan tubuhnya. Dia menegakkan punggungnya dan terus menghirup aroma obat, menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Kembali ke kamar, seluruh tubuh Tang Wulin terasa seperti terbakar. Cahaya keemasan samar beriak di dalam dirinya, melalui pembuluh darah, otot, tulang, dan organnya. Dia entah bagaimana tahu bahwa cahaya keemasan ini adalah alasan kemampuan pemulihannya yang gila. Kemampuan pemulihan inilah yang telah menyelamatkannya berkali-kali sekarang. Saatnya membuka segel keempat. Didorong oleh kekuatan jiwanya, energi obat menyerang segel keempat. Segel itu bergetar, ledakan bergemuruh di dalam dirinya. Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar. Dia melihat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya dan mendengar gemuruh drakonik bergema dari dalam dirinya. Dia bisa merasakan semua yang ada di dalam dirinya diwarnai dengan emas bercahaya. Sebelumnya, setiap kali Tang Wulin membuka segel, dia tidak sadarkan diri atau matanya tertutup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perubahan yang terjadi pada tubuhnya saat dia membuka segel. Dia bisa merasakan segel keempat terbelah, melepaskan semburan energi yang mewarnai seluruh tubuhnya menjadi emas. Energi ini mulai menyatu dengan daging, tulang, dan darahnya saat melahap energi obat yang tersisa untuk memberdayakannya lebih jauh. Energi emas mengisinya, dan dia merasa kembung, bugar untuk meledak. Tapi tubuhnya, lapar, sangat lapar, memakan semuanya. Rasa sakit, hanya itu yang bisa dipahami Tang Wulin saat ini, dagingnya menggelegak karena panas yang membakar, pembuluh darah menonjol dari kulitnya. Tapi itu tidak signifikan dibandingkan dengan apa yang dia alami dalam pembobolan segel sebelumnya. Energi pancaran Raja Naga Emas mengalir ke tubuhnya, bergegas semakin cepat, sampai meledak. Namun tekanan mulai berkurang, tubuhnya melahap energinya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Perasaan terbebaskan dan kegembiraan menyapu dirinya. Sel-sel tubuhnya bernyanyi, penuh dengan energi. Mereka beresonansi dengan raungan drakonik yang crescendoing dalam dirinya. Bagian tubuhnya yang tersembunyi dari pandangannya mengambil pola urat emas. Mereka sebagian besar terkonsentrasi di punggungnya, bersinar begitu megah. Aura kekuatan Tang Wulin naik ke langit, hembusan bertiup di sekelilingnya. Esensi darahnya mengamuk melalui saluran meridiannya seperti sungai yang menderu. Sisik emas terwujud di dahinya. Mereka berangsur-angsur berubah menjadi kristal bening dan berkilau yang menghiasi kulitnya. Sisik tersebar di lengan kanan, bahu, dan sisi kanan tubuhnya. Kemudian mereka menyebar lebih jauh. Diberdayakan oleh energi Raja Naga Emas, mereka merambah lehernya, mengklaimnya sebagai wilayah kekuasaan mereka. Kemudian mereka mengalihkan pandangan mereka ke sisi tubuh dan bahunya yang tidak bersisik. Mereka berhenti menutupi lengan kirinya. Pembuluh darah emas di seluruh tubuhnya berkobar lebih terang dari sebelumnya, menelusuri kulitnya semakin dalam. Teriakan esensi darahnya. Cincin jiwa emas muncul dari tubuhnya, berputar di sekelilingnya. Kemudian yang kedua muncul. Garis putih tipis di tepinya, cincin baru ini mengeluarkan emas murni sesaat kemudian. Retak dan pecahnya tulang. Tang Wulin sekarang berdiri lebih tinggi beberapa sentimeter. Esensi darah dan kekuatan jiwa bercampur di dalam dirinya. Kekuatan jiwa tumbuh lebih murni di bawah pengaruh esensi darah, memperkuat tubuhnya lebih jauh. Tanpa diketahui Tang Wulin, esensi darahnya selalu memengaruhi kekuatan jiwanya, tetapi pada saat ini, itu ke tingkat yang lebih tinggi. Daripada secara langsung meningkatkan kekuatan jiwanya, esensi darahnya terus memurnikan dan mengompresnya. Tubuh adalah wadah di mana volume dan kekuatan saluran meridiannya dan dirinya sendiri terkait erat. Tapi ada batasan seberapa besar itu bisa tumbuh, bahkan untuk Douluo yang berjudul. Untuk memaksimalkan kekuatan mereka memampatkan kekuatan jiwa mereka sehingga bentuk energi yang lebih padat dan lebih kuat mengisi mereka. Biasanya, hanya Raja Jiwa dan yang lebih kuat yang menekan kekuatan jiwa mereka, karena saat itulah batas tubuh manusia mulai menampakkan diri. Tang Wulin, bagaimanapun, sudah lama mulai menekan dan menyempurnakan kekuatan jiwanya berkat esensi darahnya. Ini adalah penyebab sebenarnya dari kecepatan kultivasinya yang lambat, dan jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa berdiri di level Yuanen Yehui. Nilai kekuatan jiwa terkompresi menjadi lebih jelas dengan kekuatan.
Terbungkus dalam selimut kehangatan, Tang Wulin tenggelam ke dalam pikirannya yang terdalam, melemparkan dirinya sepenuhnya ke dalam meditasi. Kekuatan jiwanya dan esensi darahnya bergema, dengungan lembut pada energi saat sisiknya berkelap-kelip di kegelapan ruangan. Sekarang adalah waktunya untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang dia peroleh dari segel keempat menjadi miliknya. Saat aroma obat akhirnya memudar dari udara, Yuanen Yehui membuka matanya. 1 hari telah berlalu, matahari bersinar cerah di langit pagi. Dia berdiri dan meregangkan punggungnya. Keheranan mewarnai wajahnya. Dia merasa seperti orang baru. Dia telah mengeluarkan semua kotoran di tubuhnya, lapisan lengket dari zat seperti lendir di kulitnya. Rasanya menjijikkan, tetapi fakta bahwa dia menjadi lebih kuat dari pembersihan ini adalah pemikiran yang menghibur. Namun, dia menghadapi masalah. Karena kesepakatannya dengan Tang Wulin, dia saat ini sedang menjaganya dan tidak bisa pergi untuk mencuci dirinya sendiri. Tetapi untuk melanjutkan dalam keadaan kotor seperti itu tidak terpikirkan. Dia mengendus sejenak dari tubuhnya. Dan hampir tercekik, dia mengamati area itu, telinganya meninggi. Benar saja, tidak ada orang lain yang bisa ditemukan di asrama mahasiswa yang bekerja. Dia mengarahkan pandangannya kembali ke pintu Tang Wulin, mendengar napasnya yang dalam dan stabil, dan memutuskan dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Tidak apa-apa baginya untuk mandi di halaman. Yuanen Yehui selalu menepati janjinya. Karena dia setuju untuk menjaga Tang Wulin, dia akan melakukannya sampai akhir. Dia juga mendapat manfaat dari aroma obat yang bocor, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja, terutama dengan hatinya yang lurus. Dia mengambil 2 ember air, mengambil 1 set pakaian bersih, dan berjalan kembali ke halaman untuk mencuci dirinya sendiri. Dia bisa menangani air dingin. Memeriksa sekali lagi bahwa Tang Wulin tenggelam dalam meditasinya dan meyakinkan bahwa dia akan tetap seperti itu, dia membuang pakaian kotornya ke samping, mengosongkan ember di atas dirinya sendiri. Senyuman menghiasi bibirnya begitu air menyentuh kulitnya. Dia merasa segar dengan kotoran dari tubuhnya. Kulit basahnya berkilau di bawah sinar matahari, sedikit merah jambu, bersinar yang sebelumnya tidak ada. Apa sebenarnya yang dilakukan Tang Wulin? Obatnya sangat manjur. Yuanen Yehui tidak diragukan lagi cukup beruntung. Karena Tang Wulin sudah memiliki tubuh yang kuat dan hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia tidak dapat menyerap potensi medis item roh sepenuhnya. Untuk alasan itu, Yuanen Yehui dapat menggunakan energi yang bocor. Selain itu, jika dia tidak ada di sana menjaganya, energi yang bocor dari pori-porinya akan sia-sia. Keberuntungan memungkinkannya menyerap sepertiga dari potensi medis itu. Penyebab lain dari kebocoran energi obat adalah bahwa tubuh Tang Wulin sudah penuh dengan energi harta surgawi, berkat makanan bermanfaat Zhenhua. Yuanen Yehui menatap kulit kemerahannya, dengan heran. Sebelum acara ini, sosoknya bertubuh langsing namun tetap memiliki lekuk tubuh dan pesona satu melangkah ke ranah kewanitaan. Sekarang ini ditambah dengan kulitnya yang baru bersih, kulitnya yang halus dan merah jambu. Dia menjadi semakin cantik. Dia meregangkan tubuhnya, yang berkilau di bawah matahari. Aura bercahaya di sekelilingnya, dia bisa menjadi dewi bagi semua dunia yang tahu. Dia mengusap rambutnya dengan jari, menarik melewati kusut dan simpul yang aneh, tetesan dingin masih mengalir di kulitnya dan meninggalkan jejak kemanapun mereka pergi. Puas, dia bergerak untuk berbalik dan berpakaian ketika tiba-tiba telinganya menangkap bunyi klik yang tidak terdengar. Suara itu menonjol di antara suara ambien alam yang tenang. Dia buru-buru mengambil pakaiannya dan mengenakan jaketnya. Sedikit kesopanan pulih, dia mengarahkan tatapannya ke semak-semak di balik semak-semak. Ada beberapa percikan darah di sana, suatu keanehan di halaman yang damai. Dengan sebuah teriakan, dia melompat ke arah semak, tubuhnya sudah membengkak dengan ukuran dan kekuatan saat dia memanggil jiwa bela diri Titan Giant AP. Seseorang berteriak di semak-semak, "Tidak, jangan sakiti aku. Saya baru saja sampai. Saya tidak melakukannya dengan sengaja." Jeritan memenuhi udara saat sosok di semak-semak itu berlari keluar dan pergi dengan langkah-langkah seperti hantu. Yuanen Yehui meninju si pengintip, mengirimkan semburan udara yang cukup kuat untuk melenyapkan sebuah batu besar. Mereka licin seperti belut, sosoknya kabur saat berlari melewati halaman. Pada akhirnya, Yuanen Yehui tidak mendaratkan satu tembakan pun. Dan kemudian dia mengenali siapa itu. "Kamu keparat, saya akan membunuh kamu. Terima kasih." Pertanyaan mengapa dia selalu mengintipnya mengalir dalam benaknya pada detik pertama otaknya menyatukan 2 dan 2. Kemudian amarahnya menyusul dan sebelum dia menyadarinya, dia bersumpah untuk menyampaikan amarahnya. Saat dia berlari,
Xie menyeka darah dari hidungnya, jantungnya masih berpacu dari apa yang dilihatnya. Dia hanya ingin meningkatkan kecepatan kultivasinya setelah menemukan itu melambat pada hari-hari dia di rumah saat istirahat. Memikirkan Tang Wulin dan Yuanen Yehui, keduanya tetap tinggal di kampus, dia memutuskan untuk kembali lebih awal untuk berkultivasi bersama mereka. Dia memutuskan untuk mengejutkan mereka dengan pulang lebih awal. Tapi dia tiba-tiba disambut oleh Yuanen Yehui yang telanjang dan marah. Sementara Xie berada di rumah saat istirahat, dia menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah melambat. Ini membuatnya ingin bekerja lebih keras untuk meningkatkan kultivasinya. Pikiran tentang Tang Wulin dan Yuanen Yehui, keduanya tetap tinggal di kampus, memotivasinya. Dia memutuskan untuk kembali lebih awal untuk berkultivasi dengan keduanya, dan berpikir akan menyenangkan untuk membuatnya menjadi kejutan. Dia tidak pernah menyangka etos kerjanya akan merepotkan dia di atas piring. Darah menetes dari hidung Xie saat dia melarikan diri. Dia menghapusnya, berjuang untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Dia berjalan di atas Yuanen Yehui dengan telanjang. Meskipun dia hanya tinggal sepersekian detik, hampir tidak cukup lama untuk melihatnya sekilas, tubuhnya sendiri telah mengkhianatinya. Darah mengalir ke kepalanya, bocor dari hidungnya, dan merusak kesempatan untuk mundur secara diam-diam. Xie bisa mengeluh sebanyak yang dia mau, bisa meneriakkan keluhannya jauh di dalam hatinya, tapi dia mengerti seperti apa karakter Yuanen Yehui itu. Butuh begitu banyak rasa sakit dan upaya hanya untuk membangun dan mempertahankan hubungan normal dengannya, tetapi sekarang dia secara tidak sengaja mengintipnya lagi. Namun kali ini, Xie menolak untuk disalahkan. Dia telah mencuci dirinya sendiri di depan umum. Karena dia tidak kembali ke kamarnya untuk mandi, dia hanya bisa berasumsi dia melakukannya dengan sengaja. Dia bertanya-tanya apakah berbicara dapat menyelesaikan masalah dengan damai, tetapi alur pemikiran itu dengan cepat tergelincir oleh hembusan udara yang melewati kepalanya, nyaris membuatnya hilang. Ledakan udara meledak tidak jauh dari Xie, melepaskan hembusan kekuatan yang dahsyat, pukulan paling keras yang hanya berhasil dia hindari dengan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step. Setelah menggunakan seni rahasia begitu banyak pada semester terakhir ini, dia menjadi sangat terampil dalam melaksanakannya. Gerakan kakinya menyerupai gerakan halus dari hantu. Yuanen Yehui tidak bisa berharap untuk menangkapnya. Berhenti dan bayar kejahatanmu, geram gadis itu. Saya menolak. Xie menjerit saat dia bergerak lebih cepat. Aku terlalu muda untuk mati. Petik 2. Sebenarnya, Xie bisa saja melarikan diri dari asrama siswa yang bekerja sekarang dan meminta bantuan guru manapun yang masih di kampus, tapi itu akan mendatangkan tindakan disipliner kepada mereka berdua, Xie karena mengintip dan Yuanen Yehui karena penyerangan. Lebih jauh, berita tentang dirinya yang terlihat telanjang akan menyebar dan membuatnya malu. Dia menahan diri dari membuat pilihan yang mudah, bukan untuk dirinya tapi demi dirinya. Ini berarti yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menghindari serangannya sambil tetap berada di dalam asrama siswa yang bekerja. Jadi dia mengertakkan gigi dan terus maju. Kamu pikir kamu bisa lari? Yuanen Yehui mendesis. Dia memukul dadanya dengan kedua tangan, cincin jiwa keempatnya menyala saat dia mengaktifkan Devil Titan. Yuanen Yehui meninju dengan kedua tinjunya, menembakkan dua ledakan udara ke Xie. Udara melesat ke arah Xie, secepat kilat, dan bertabrakan satu sama lain beberapa meter darinya. Mereka meletus dalam badai yang meledak-ledak, melemparkan Xie dari kakinya dan ke udara. Dia sangat kuat. Mata Xie melebar saat dia berjuang untuk menstabilkan dirinya di udara. Sudah beberapa hari sejak terakhir dia berdebat dengannya, tapi dia sudah tumbuh begitu pesat. Yuanen Yehui berjongkok di tanah, lalu melompat ke udara, meluncur ke arah Xie seperti bola meriam. Dia berada di atasnya dalam sekejap, mengejarnya. Xie hanyalah seekor semut sebelum kekuatan tiraninya. Namun, hati Xie telah tenang selama pengejaran. Terkalahkan seperti dia masih bisa bereaksi terhadap serangan mendadak itu. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia memanggil klon naga cahaya. Dalam secercah cahaya, Xie membelah menjadi dua untuk menciptakan dua Xie yang identik. Keduanya mendorong satu sama lain, nyaris menghindari serangan Yuanen Yehui. Yuanen Yehui mengira serangannya akan mengenai, tetapi Xie berhasil menghindarinya. Mengabaikan cegukan dalam rencana serangannya, dia melemparkan tinju ke masing-masing Xie. Boom terdengar, dan dua ledakan udara segera mengejar klon. Kedua klon mendarat di atap asrama terdekat, lalu berlari pergi dengan Ghost Shadow Perplexing Step dan turun kembali ke permukaan tanah.
Xie telah menghabiskan waktu berjam-jam berlatih mengontrol klonnya, dan sekarang usahanya membuahkan hasil. Meskipun serangan meriam udara Yuanen Yehui sangat kuat, mereka tidak memiliki efek area yang luas, dan dia juga tidak bisa mengamuk saat berada di asrama siswa pekerja. Beberapa menit berlalu, dan dia masih belum bisa menangkap salah satu dari Xie. "Berhenti dan lawan aku jika kamu punya nyali." Dia berteriak, "Bodoh sekali jika tidak lari." Dia berteriak kembali. Setelah semua ini melarikan diri, dia menjadi muak dengannya seperti dia bersamanya. Dia tidak percaya betapa tidak masuk akal dia. Jika salah satu ledakan udara menghantamnya, kulitnya akan terkoyak. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan padanya jika dia menangkapnya. "Baik, tetap berlari." Yuanen Yehui tiba-tiba menyusut kembali ke ukuran normal, tetapi ototnya yang besar digantikan oleh sepasang sayap hitam pekat yang mekar dari punggungnya. Dia telah menukar kekuatan 4 cincin yang mendominasi dari kera raksasa Titan miliknya dengan kecepatan jiwa bela diri malaikat jatuh 3 cincinnya. Yuanen Yehui tiba-tiba berakselerasi, pedang iblis terwujud di tangannya. Dia terbang beberapa lingkaran di udara, menaburkan benih kegelapan di seluruh halaman asrama. Kegelapan merambah wilayah itu, menyelimuti segalanya dengan keheningan yang suram. Itu adalah keturunan dari tirai kegelapan. Sejak dia kalah dari tim Tanggulin, Yuanen Yehui telah terjun ke dalam kultivasinya. Kedua jiwa bela dirinya adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi yang perlu dia lakukan adalah menjadi lebih baik dalam menggunakan mereka dan kekuatannya akan meroket. Tirai kegelapan memanfaatkan karakteristik malaikat dari jiwa bela diri Yuanen Yehui untuk melepaskan semua kekuatannya. Sepertiga dari kekuatan jiwanya telah dihabiskan dalam sekejap, diubah menjadi selubung kabut gelap ini. Itu tebal dan korosif, serangan crowd control berskala besar. Yuanen Yehui unggul dalam pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kecepatan, dan dia kesulitan menghadapi master jiwa tipe kelincahan seperti Xie. Untuk mengimbangi kelemahan ini, dia menggunakan tirai kegelapan sebagai serangan singkat untuk menahan lawannya. Meskipun itu menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa, dia hanya membutuhkannya untuk bertahan cukup lama agar bisa mendekati musuhnya. Kemudian dia bisa kembali ke kera raksasa Titan untuk mengalahkan musuhnya. Ini adalah taktik yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dan sayangnya untuk Xie, dia menjadi subjek tes pertama untuk serangan kombinasi ini. Kedua Xie merasakan tubuh mereka melambat seolah-olah mereka mencoba berlari melalui rawa. Kegelapan yang merambah menumpulkan cahaya yang bersinar dari tubuh mereka dan secara drastis menurunkan kecepatan mereka. Dalam kabut keruh ini, langkah mereka tersendat, dan mereka tidak lagi dapat menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step secara maksimal. Kemudian mereka melihat Yuanen Yehui terbang ke arah mereka. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan saat dia turun, dan dalam sekejap dia kembali dalam bentuk kera raksasa Titan, menghancurkan tinjunya ke arah mereka. Yuanen Yehui mengerti bagaimana klon Xie bekerja. Selama klon tunggal tetap ada, tubuh utama tidak akan rusak. Belum ada alasan baginya untuk menahan diri, dan dia menyerang sebelum selubung kegelapan bisa memudar. Tepat sebelum tinjunya terhubung, Xie merasakan kekuatan di belakang mereka turun. Dia juga tidak menggunakan air cannon. Apakah dia bersikap lunak padaku? Dengan tidak ada cara untuk menghindar, Xie menyerah. Dia berhenti mencoba lari, menutup matanya rapat-rapat, dan menguatkan lengannya di depan untuk menerima pukulan itu. Senyuman pahit terlihat di wajahnya. Sebuah ledakan menggelegar di halaman asrama. Xie terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi dia heran menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit. Dia perlahan membuka matanya untuk melihat sosok emas gagah berdiri di depannya. Itu adalah Tanggulin. "Bos!" Xie berteriak. Tanggulin menghela nafas. "Bagaimana caramu memprovokasi dia kali ini?"